Ayo ngaku. Ibunya bilang si Neng itu terakhir itu sama pacarnya. Pacarnya kan Anda. Bukan. Astaga. Sekarang katakan, dikemanakan si Neng itu? Pacarmu itu sudah seminggu kata ibunya tidak pulang. Terakhir berangkat tuh so pacarnya itu kamu. Dia nggak ada. Ayolah, Anda harus bisa diajak baik-baik. Dia nggak ada, Pak. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ayo. Iya, Pak. Di mana? Ada di guru saya, Pak. Maksudnya guru gimana? Bukannya itu pacar Anda? Iya. Aduh. Terus ngapain Anda macarin anak orang lalu kemudian diserahkan ke guru Anda? Dia hamil, Pak. Terus? Ya, janinnya saya jual. Astagfirullah. Untuk pesugihan? Buat pesugihan, Pak. Aduh. Masa. Udah, Pak, ampun, Pak. Aduh. Ampun, Pak. Saya akan buat Anda menjadi kaku dulu. Anda tunggu di sini, saya akan temui guru. Sebelah mana guru Anda arahnya? Ke sebelah sana. Sebelah sana. Iya. Terus perempuannya di mana sekarang? Di sana di guru Anda. Kalau masih selamat. Astagfirullah. Aduh. Rapat. Anda jadi patung dulu seperti ini. Berarti kita harus segera ke sana, sahabat-sahabat. Tetapi kalau misalkan kita ke sana dalam kondisi kita ingin meminta pertanggungjawaban, itu akan sangat sulit sekali karena mungkin simbahnya itu, gurunya ini tidak akan mengaku. Pasti akan berbelit-belit dan akan banyak alasan. Oleh karena itu mungkin saya harus menyamar. Bagaimana kalau misalkan kita ke sana berpura-pura menjadi tamu dulu agar simbahnya itu mengaku dulu. Nah, setelah mengaku, setelah menunjukkan keberadaan gadis tersebut, baru kita bertindak. Nah, kita harus foto dulu orang ini. Jadi nanti agar simbahnya yakin bahwa saya ke sana tuh memang atas petunjuk si Akang ini ya. Karena sepertinya si Akang ini itu ada caloknya. Calo jual beli janin. Nah, kita sudah foto, jadi kita langsung ke sana agar simbahnya mengaku. Jadi kita pura-pura jadi tamu dulu dan atas petunjuk si Akang ini untuk datang ke simbah untuk jual beli janin. Ayo. Sepertinya di sini energinya mulai negatif. Kita harus berdoa dulu, sahabat-sahabat. Bantu berdoa dan bersalawat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kafah ya Sa'ad. Kita sudah netralkan tempat ini dan barusan kita pagar juga agar nanti ketika simbahnya berontak itu tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Ayo sahabat-sahabat. Sepertinya ini orangnya. Sini.
betul ini. Ini simbahnya sepertinya sedang ritual ini. Assalamualaikum, permisi. Selamat siang, Pak. Oh, siang. Sehat, Pak? Sehat, sehat. Silakan duduk. Ya. Gak Oh, apa-apa, iya. lewat aja. Oh, gak apa-apa, ini lewat sini. Lewat, gak apa-apa. Ya, punten, Pak. Monggo, monggo. Allah. Ada apa, Pak? Sedang ritual. Iya, sedang ritual ya. Saya mau bertamu, Pak. Perkenalkan nih, saya Bung Sukawangi. Tama-tama saya ingin silaturahmi nih sama bapaknya dan ingin bertamu juga. Kebetulan nih saya mendapatkan informasi ke sini dari Akang ini, Kang Usman. Nah, ini fotonya. Kang Usman. Ya. Nah, ini fotonya, Pak. Katanya kalau misalkan pengen kaya raya, kayak mendadak gitu kan ke sini katanya. Oh iya, memang dia, memang beliau. Oh, jadi beliau ini sebagai apa di sini, Pak? Kalau boleh tahu. Karena saya tidak terlalu banyak bertanya-tanya, saya hanya ngobrol-ngobrol di warung kopi lalu kemudian saya tanya nih, pengen kaya raya kayak gimana? Katanya, udah langsung saja datang ke sini katanya. Beliau Tidak perlu tumbah, cuma butuh janin katanya. Maksudnya gimana nih, Pak? ini buat saya itu, dia itu orang paling penting buat saya. Dia yang mempunyai peran utama, ya. Tanpa dia, saya itu nggak bisa apa-apa. Dia itu yang terjun ke lapangan, terjun sana sini untuk menyelamatkan. Menyelamatkan maksudnya? Iya, menyelamatkan gadis-gadis yang hamil di luar nikah. Astaga. Kita selamatkan, kita tukar dengan uang gitu. Oh, Pasti berarti dia cerita banyak deh. Ya. kagak sih soal seperti itu, gak cerita. Jadi ceritanya cuma seperti itu aja. Pokoknya pengen kaya, udah datang ke sana, bilangin kata saya, sok potokan nih saya katanya. Udah gitu aja. Makanya saya langsung ke sini tuh pengen ya Mbah jelasin dulu bagaimana prosedurnya dan harus bagaimana seperti apa agar menjadi kaya raya secara instan katanya. Oh gitu. Nah begini saja. Pasti nih perannya sama kayak Kang Rusman itu, mencari perempuan yang hamil di luar nikah, maksimalnya itu umurnya itu 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan udah nggak bisa, itu harus 4 bulan. Jadi usia kandungannya harus 4 bulan ke bawah. Nah, baru nanti kita akan ritualkan ritual khusus. Saya sendiri yang meritualkannya. Nah, kebetulan saya punya sesajen juga. Sajennya ini nggak komplit ini. Nanti kalau yang komplit nanti pas acara. Ya, saya ritualkan di situ. Saya panggil jinnya langsung. Kandungan di dalam bayi dalam kandungannya itu hilang, uang datang. Uang asli itu. Uang asli. Langsung wujud uang gitu. Iya Pak, langsung wujud uang. Tuh, uang kita tinggal minta berapa aja. Tapi saya saranin sama perempuan itu mintanya jangan sedikit-sedikit, sekalian yang banyak. 2 triliun kayak atau berapa kayak bisa saja. Gitu. Berarti kalau seperti itu Anda ini melakukan ritual pembunuhan dong, menghabisi janin di dalam kandungan. Begitu bukan? Enggak lah Pak, yang membunuh itu jin. Yang membunuh jin. Saya hanya meritualkan aja ya, saya hanya penyambung aja. Saya yang menyambungkan sama jin-jin itu, gitu. Berarti kalau misalkan Bapak yang menyambungkan, ya gak ada bedanya. Kalau misalkan Bapak gak sambungkan, mungkin jin juga tidak akan melakukan seperti itu kan? Begitu maksud Bapak? Ya kan saya ada tawar-menawar dulu sama itunya, sama siapa perempuannya. Tawar-menawar, mau nggak? Dia mau gitu. Kalau boleh tahu nih soal Neng Susi nih, kata
Kang Rusman juga katanya ritualis ini ya mau tukar janin. Itu kenapa bisa sampai seperti itu, Pak? Ya, dia itu sebetulnya pacarnya Rusma. Oh. Dia pacarnya Rusma. Cuman aduh, ini mana ya, bingung saya ini. Bingung kenapa, Pak? Aduh, pokoknya ini wah saya lagi ribet-ribetnya ini. Pokoknya nggak mau diceritakan lah. Ya udahlah, kamu datang ke sini mau bertamu atau mau apa? Ya ada perempuan kah? Mau dibawa ke sini? Ayo bawa ke sini. Bawa saja ke sini. Saya sebetulnya ya, mohon maaf nih Pak. Sebetulnya saya hanya pura-pura jadi tamu. Kok ada pura-pura? Jangan bercanda dong. Yang sebenarnya saya ingin mencari Neng Susi. Namanya Neng Susi itu siapanya Anda? Itu anaknya teman saya. Jadi udah hampir seminggu 5 harian tidak pulang-pulang. Terakhir pergi itu sama pacarnya yaitu Kang Rusman. Nah kata Kang Rusman, Neng Susi ada di gurunya yaitu di sini di Simba. Kebetulan dia udah seminggu diritualkan sama saya. Seminggu Masih proses ini. Masih proses. Saya mau membawa dia pulang, Pak. Janganlah. Kalau jangan dibawa pulang dia. Nggak usah. Nanti saya akan pulangkan sendiri. Nggak apa-apa. Emangnya orang tuanya Ya itu hal pertama. Hal pertama saya mau membawa pulang Neng Susi. Yang kedua, saya ingin menghentikan sepak terjang Anda melakukan kemusyrikan. Kok jadi ke situ ngomongnya? Karena Anda ini sesat, sudah banyak mencelakakan orang. Banyak juga kata mengerusman, banyak juga ritual-ritual Anda yang gagal sehingga banyak sekali nyawa-nyawa yang melayang. Tadi saya hanya berpura-pura jadi tamu karena saya ingin Anda mengakui semuanya, terbuka segala sesuatunya. Karena apa? Karena kalau misalkan saya tidak berpura-pura dulu, tidak menyamar dulu, mungkin Anda akan sedikit tertutup. Anda tidak akan mengaku kalau misalkan Anda suka numbal-numbalin janin. Ya, Anda gak terima kerjaan saya seperti ini. Saya tidak terima. Jangan macam-macam Karena ini dengan saya. Hal-hal yang musyrik. Saya tidak ingin di tanah air saya ada hal-hal seperti ini lagi. Ingatlah Pak, ini 2025, Anda masih saja melakukan hal-hal seperti ini. Buka mata hati Anda. Astagfirullah. Jangan ikut campur. Saya lagi pusing ini nih. Saya lagi pusing, Anda ikut campur. Kalau Anda ikut campur, Anda mau duel dengan saya? Ya? Pergi nggak dari sini. Jangan ikut campur urusan saya. Anda yang harus ikut saya. Anda harus bertanggung jawab atas semua yang pernah Anda lakukan. Jangan sepelekan saya. Meskipun pekerjaan saya seperti ini, saya bisa saja santet Anda. Oh, Anda bisa santet. Kirain saya pikir Anda cuma bisa gini doang. Cuma bisa banyak bacot doang. Buktikan. Udah, kalau misalkan Anda cuma mau banyak bacot, tidur saja Anda. Kembalikan tuh Neng Susinya, Anda tidur. Nggak usah kayak gini, sok-sokan kayak gini ya. Ajar kamu. Astagfirullah. Malah ngajak adu ilmu ini orang. Kamu berani menyuruh saya berhenti. Rapat. Astaga. Rapat. Oh, jadi hanya dengan ilmu itu saja kamu berani menentang saya? Anda ternyata saya nggak bisa. sakti juga. Anda tidak mempan dengan ilmu kaku, tidak mempan ya.
Tidak bisa. Ilmu seperti itu hanya untuk mainan anak-anak buat saya. Jangan anggap saya ini enggak sakti. Saya ini orang sakti. Dikirain orang sakti, ternyata orang biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Sacenya ada cikopi di ogenya. Ampun, Udutnya juga samset ini dukun. ampun bang. Di mana sekarang Neng Susinya? Ampun. Di mana sekarang Neng Susinya? Ada di sana pak. Sudah tunjukkan ayo. Tapi saya jangan diapa-apakan pak. Ini ada hal yang terjadi. Maksudnya? Saya melakukan ritual. Cuman minyaknya palsu itu. Ritual minyaknya palsu. Terus? Minyaknya nggak asli. Jadi pas saya ritual yang tadinya mau ngambil janinnya malah sama nyawanya pak. Astagfirullah. Jangan apa-apakan saya pak. Di mana sekarang? Ayo, ayo sebelah. tunjukkan dulu. Ya. Astagfirullah. Itu? Iya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maafkan saya pak. Jangan apa-apakan saya pak. Astagfirullah. Jadi ini yang susu udah gak ada. Udah nggak ada. Astaga. Anda harus bertanggung jawab. Jangan pak. Aduh pak. Bukan jangan sama saya. Ampun pak. Saya mau Ini urusannya bukan sama saya. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Anda. Anda ikut ke balai desa. Nanti klarifikasi di sana. Selesaikan di sana ya. Aduh pak. Iya baik pak. Tapi saya Kameramen, tolong segera panggil kru. Terus bawa tandu. Kita harus urus terus. Itu jangan lupa gitu. Telepon ke balai desa ini bawa. Ya, ayo cepet-cepet.